Halo, halo, halo. Kembali lagi di podcast Bakti, Bincang Anak TI. Cerita kita, inspirasi semua. Nah, di sini tempat kita ngobrol santai bareng orang-orang keren dari SMA plus sebar ilmu. Nah, setelah sekian lama nih kita nggak upload konten podcast, akhirnya Rizka dikasih kesempatan lagi untuk mengisi podcast episode kelima ini. Nah, dan podcast kita kali ini tuh agak spesial nih, soalnya kita kedatangan narasumber yang cukup bikin penasaran nih. Soalnya beliau adalah sosok yang bekerja di balik layar, punya aura yang tegas dan keibuan yang sangat baik. Ada yang tahu nggak itu siapa? Tidak. Oh. Tahu. Oke, langsung saja kita sambut bareng-bareng, yaitu ada Ibu Stephanie Marlinda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Rizka. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh. Nah Ibu, Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Meskipun sudah kenal, jangan terlalu sayang. iya betul. Ibu boleh perkenalkan dulu dong ke teman-teman kita mengenai Ibu lahirnya di mana, pendidikan terakhirnya apa, perjalanan karirnya seperti apa. Boleh disaring ke teman-teman Ibu? Oh siap. Boleh. Nama saya Stephanie Marlinda Iskandar, lahir di Bandung 23 Januari 1987. Bekerja lulusan sekolah terakhir, pendidikan terakhir di SMK Wirakarya 2. Wirakarya. Iya, di Wirakarya. Bekerja di Tebar Ilmu ini dari tahun 2005. 2005. Berarti kalau misalkan diurut berarti sudah 21 tahun bekerja di Tebar Ilmu. Wow, berarti Sebelum lama banget ya. Rizka lahir ya. Iya, Rizka mah belum lahir atau tahun 75 Ibu. Nah Ibu menjadi seorang staf TU di bidang keuangan, betul? Iya. Nah, kira-kira menjadi seorang staf itu dari awalnya keinginan Ibu sendiri atau mengalir begitu aja? Mengalir begitu aja sebetulnya. Ya, soalnya kan dulu sebelum memegang di bagian keuangan, saya kan ibu megangnya di bagian kesiswaan. Soalnya dulu kan sebelum ibu bendahara itu ada yang namanya Bu Is Handayani, cuman dia udah resign. Dulu ibu memegang bagian kesiswaan seperti kayak data siswa yang berurusan dengan siswa, belum di bagian keuangan. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin Allah mempercayai ibu, memberikan kesempatan untuk ibu bisa lebih di karir ya, lebih menaik lah gitu. Yang tadinya hanya staf di bagian kesiswaan, sekarang dikasih kepercayaan untuk di bagian keuangan sampai sekarang. Ibu selama jadi staf TU bidang keuangan pernah nggak sih ngerasa stres atau kena mental gitu? Apalagi kan kalau berurusannya sama uang ya, itu kan rada sensitif ya. Gimana Ibu cara menghadapi hal kayak gitu? Sebetulnya kalau misalkan stres lebih ke apa ya? Kalau stres mah apa ya? Enggak sih, nggak terlalu stres sih kalau misalkan. Tapi kalau misalkan di hadapan satu kegiatan yang misalkan deadline-nya udah dekat, maaf ya, si orang tuanya untuk pembayarnya agak terlambat. Nah itu mungkin ya, kalau misalkan untuk pekerjaan mah kalau misalkan sesuai dengan struktur, alhamdulillah sih enggak sih. Yang bikin stres mah itu aja. Kalau ada yang boncos gitu ya, suka bikin gitu. Jadi kalau misalkan kegiatan udah mepet tapi keuangan belum full nih, belum full, sedangkan kegiatan kan tetap harus berjalan. Nah itu yang bikin agak agak inilah chaos kalau misalkan gitu, agak chaos. Nah, kira-kira Ibu tugas sebagai seorang staf TU bidang keuangan itu apa aja sih? Ibu kalau misalkan tugas semua keuangan ditunggu di ibu sebetulnya. Kayak misalkan dari uang bulanan, pendaftaran, semua, bukan hampir semua sih, semua keuangan memang titiknya di ibu. Meskipun misalkan kan ada bagian keuangan, uang bulanan kan Bu Yeni ya, Bu Yeni, tapi dari Bu Yeni dikumpulkan di Bu Yeni,
bikin anggaran dulu. Nanti kalau misalkan anggarannya udah siap, ibu nanti didiskusikan dengan bendahara yayasan. Jadi kalau jatuh nominalnya bukan ibu yang nentuin, tapi hasil kesepakatan dari yayasan gitu. Tapi anggarannya tetap ibu yang ngajuin. Pasti cukup berat ya, bukan tanggung jawab. Bukan cukup berat sih, berat. Berat, tapi tidak ada pilihan lain selain hadapi. Betul. Nah, di sela-sela kesibukan ibu nih, ternyata Rizka baru tahu ternyata ibu tuh punya satu kegemaran yang cukup diminati anak-anak muda sekarang, yaitu camping. Suka camping. Iya, suka. Kira-kira ibu kalau camping ngajak teman-teman serekan kerjanya kah atau sendiri aja kah? Biasanya ya ngajak mereka kerja, tapi tidak lupa juga ibu suka ngajak anak ibu juga mama ibu. Ya karena mungkin anak ibu kan ngeliat ibu suka camping, jadi karena mungkin keseringan lihat ibu camping, jadi mereka penasaran gimana rasanya camping. Ternyata pas diajak satu kali dedeyeun, Sunda mah dedeyeun gitu. Termasuk mama ibu juga udah beberapa kali diajak camping. Sekarang malah nagih lagi gitu. Jadi makin kesini pengen ikut lagi gitu. Malah beliau yang ngajak gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan udah lama nih nggak ada kegiatan, pasti kapan nih camping lagi gitu. Tapi ibu pernah gak sih di sela-sela libur atau lagi healing gitu malah keinget sama kerjaan ibu? Sering lagi liburan, lagi enak-enak di sana, ada telepon, ini ada gini gitu, ya udah. Tapi ibu pasti akan nelfon beberapa rekan kerja ibu yang suka dijadiin tempat curhat ya. Tempat curhat gitu. Kalau misalkan ada apa-apa pasti ibu telepon gitu, berbagi. Oke, kita next ke pertanyaan lain ibu. Oke, selama Rizka hampir 3 tahun di sekolah ini, Rizka itu sering nih mendapati beberapa teman Rizka yang kadang tuh merasa takut buat pergi ke TU. Padahal Rizka juga bingung ya, kenapa mereka takut ke TU? Emangnya di TU ada apa gitu? Cuma ada paling ada botani, bulan, ini gitu. Setiap bahkan ada di antara mereka gitu minta temenin gitu ke TU karena alasannya takut. Padahal kenapa takut gitu? Pas ditanya itu apa di TUT orangnya maaf jarang ludes, tapi Rizka yang memandang gitu enggak gitu. Emang ibu gimana gitu reaksi ibu dengerin kayak gitu tuh? Itu bukan Rizka aja yang punya pendapat seperti itu. Hampir semua siswa pasti berpendapat seperti itu, tapi memang tidak dipungkiri. Ibu kalau misalkan sedang ada kerjaan yang memang mengharuskan konsentrasi yang lebih, apalagi kayak masalah keuangan, nggak bisa main-main gitu. Kalau misalkan sedang serius, memang ibu itu nggak bisa diganggu. Jadi memang harus betul-betul serius. Mungkin karena kadang wajah tidak bisa terkondisikan, terus kayak bicara kadang tidak terkondisikan kalau misalkan ada yang datang itu karena saking seriusnya gitu. Karena mungkin deadline laporan harus segera selesai mungkin gitu. Jadi harap dimaklumi aja teman-teman. Ditambahkan namanya juga perempuan kalau urusannya udah sama uang gitu udah. Tapi kata Rizka juga kan tak kenal maka kata saya kan, seperti Rizka kan ya. Kan kalau misalkan nggak tahu saya seperti apa pasti menganggapnya judes gitu kan, sombong gimana. Tapi alhamdulillah bagi sebagian siswa yang sudah kenal saya, alhamdulillah anak-anak pet. Bahkan saking dekatnya aja ada dari mereka yang berani buat tukar uang. Iya. Tukar uang bukan pergi ke bank atau ke Alfa, tapi perginya ke TU. Iya, Tukar betul. uang. Nukar Apa ibu uang. yang kayak gitu? Nuker uang, kadang minta tarik tunai, ada yang seperti itu. Aduh, berasa tersindir. Ada beberapa gitu yang berani. Oke, ibu. Selain menjadi seorang staff, ibu juga punya kewajiban yang sangat besar.
aman. Yaitu menjadi seorang ibu. Hmm. Kira-kira bagaimana sih cara ibu membagi diri ibu di sekolah, di mana ibu harus menjadi seorang karyawan serta menjadi seorang ibu? Sebetulnya kalau misalkan berbicara tentang membagi waktu, jujur ibu lebih sedikit punya waktu untuk anak, tapi selama saya mampu, selama saya bisa, pasti saya akan ada untuk anak. Tepuk tangan dulu dong Bu Andi. Ini bukan. Tadi keterangannya mentalnya juga kan banyak naik. Sama uang gitu ya. Jujur respect banget sih ibu ngebagi diri menjadi dua, bukan cuma di rumah tapi di sekolah. Di sekolah juga ibu sebagai seorang ibu memantau anaknya ya, karena by the way juga anak Fani ada sekolah di sini. Ya, dua-duanya sekolah di sini. Dua-duanya sekolah. Ya, Yang satu udah lulus kan, kakak sama Rizka. ya enggak, saya kan punya anak 4. Semua sekolah di sini. Iya. Yang dua kan udah lulus, yang satu kerja, yang satu lagi perempuan kuliah sekarang semester 7. Yang ketiga kelas 3 sekarang mau lulus, angkatan sama Rizka. Yang bontot sekarang kelas 1, itu yang paling dari 4 anak itu yang paling super ya spesial, sangat saya sayangi. Tapi Betul, biasanya ekstra. spesial begitu anak yang paling sayang juga sama orang tuanya. Memang Nah, biasanya sih gitu katanya, tapi siapa tahu sih. Semoga aja ya perhatian dari ibu ini bisa jadi panutan buat anak-anak ibu supaya mereka bisa lebih sukses, bisa jadi anak-anak yang soleh dan ya, teman-teman. Udah banyak ya pertanyaan yang kita lontarkan ke ibu Fani ini, tapi Rizka masih pengen minta satu boleh. ada nggak motivasi atau pesan-pesan selama ibu kerja di sekolah, atau motivasi buat sobat Smarty gitu supaya lebih semangat menjalani hari-harinya, mengontrol emosinya supaya tidak tutup gitu, apalagi kalau masalah berhadapannya tuh sama uang gitu. Sebetulnya mah gak ada tips, lebih ke kayak apa ya, lebih ke apa sih, sadar diri aja Sadar diri. kayaknya ya. Heeh. Soalnya gini, di mana kita ditempatkan, hal baik dan hal buruk itu pasti selalu berdampingan. Iya. Hal baik dan hal buruk itu pasti selalu berdampingan. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi apapun masalahnya, pasti tumpuannya kita, balik Iya. lagi ke kita. Sebesar apapun masalahnya, pasti kalau misalkan kita bisa menyikapinya, tidak akan bisa merubah kita. Soalnya baik buruknya nasib itu tergantung kitanya ya. Iya, Ibu, ya. iya. Gitu. Oke. Tidak ada ini sih, lebih Iya. ke balik lagi ke kita aja. Yang penting tuh sadar diri ya, katanya. Sadar diri, iya betul. Jadi orang harus sadar diri ya. Harus sadar dirinya, Oh, betul. betul. Terus harus yakin, Iya. harus yakin karena itu harus dijalani gitu. Iya. Harus yakin bahwa hari ini bakal terlewati seperti hari-hari kemarin. Hari ini bakal terlewati dan besok insya Allah betul. Nah, sudah cukup lama ya kita berbincang dengan staff PU kesayangan kita. Ternyata yang kalian pikirkan itu gak seburuk itu kok teman-teman. Ternyata Bu Fani ini orangnya cukup menyenangkan kok kalau diajak ngobrol, asal nanyanya juga baik-baik gitu. Jangan nanyanya sambil apa ya, kalau kalian nanyanya nggak enak ya berarti ya Bu Faninya bisa nggak enak juga. Jadi ya buat teman-teman
baik